Kalau kita bisa rambut kita rapi, kita nggak perlu nyisir. Kalau kita bisa badan wangi terus, kita nggak perlu mandi. Nah begitu pun juga dengan kesehatan. Buat apa olahraga, ngatur pola makan, ngapain gitu. Kalau seandainya kita bisa sehat terus, cuma masalahnya nggak terjadi gitu. Nah, saya mulai berenang tuh umur 60. Saya sekarang 72. Health is not a destination. Health is a fundamental requirement. Halo Live Friends, senang sekali saya Bayu Oktara berjumpa kembali dengan Anda tentunya di BNI Live Corner. Hari ini di studio sudah ada 3 orang narasumber yang hebat-hebat luar biasa. Kita akan ngobrol mengenai tema yang akan kita bahas yaitu sehat dan bugar di usia golden age, gini caranya. Nah, harapan kami ini akan menambah pengetahuan literasi buat Anda yang mungkin sejauh ini berpikir, udah usia 50, apakah saya masih butuh proteksi? Aduh, udah usia segini, udahlah terima aja keadaan yang kadang-kadang bergerak aja susah gitu ya. Nah, makanya hari ini di studio sudah hadir Komisaris Utama dari BNI Life, Bapak Pari Kesit, PhD. Halo Pak Pari. Kabar? Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di kesibukan Bapak untuk ngobrol bareng sama kita semua. Lalu kemudian ada seorang konsultan kesehatan, seorang yang bukan seorang konsultan kesehatan aja, tapi banyak sekali konten-konten beliau, inspirasi mengenai hidup sehat seperti apa, dan dari zaman dulu selalu menjadi adik kesayangan semua orang. Mas Ade Rai. Apa kabar Mas Ade? Ya teman-teman semua, halo. Lalu kemudian di sebelahnya juga sudah hadir Chief Transformasi Digital BNI Life, Bapak Budi Eka Buana. Halo Pak Beb. Siang Mas Bayu, siang Live Friends. Saya panggil pakai Pak. Beb nggak apa-apa ya Pak? Harus Pak dan Beb, jangan Beb aja. Terima kasih Pak sudah hadir dan ngobrol-ngobrol buat kita semua. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan ngajak Live Friends untuk melihat sebuah video. Jadi kita memperlihatkan video kepada teman-teman Gen Z untuk menebak ini ada seorang tokoh usianya berapa sih? Mereka adalah para tokoh publik. Kita lihat videonya. Wah, ini kira umurnya 49. Oke, ini kayak Yunisara ya nggak sih? Ini 45. 38. 45. Kayaknya masih 48. Anjasnya 47, Diannya 49. Iya 47an yang cewek. Yang cowok Anjas Mara ya lawan 45an, yang bawahnya 45an juga. Istrinya 45. Suaminya 45. Suaminya 45. Istrinya 47. Aman makanya kan belum. Loh, kok 46 gak sih? Ovi kayaknya baru 50 deh. Waktu itu diundang ulang tahun. 50. 50 lah. 50. Ini gue tahu tapi nggak tahu. 50an. Ini kayaknya 50. Oh, ini oke lah di umuran 40 tahun lah. Oh. Iya, sama mungkin 40-an. 43 deh. 37. 35, umur 35. 35. 40-an. 40-an ya. Kayaknya 38-an. 42. 41. Mendekati aja nggak ada 50 ya? mungkin. Kok iya? 51. Donna Harun. 53. Oh, ini 48. Sama 45. Iya sama 45. 50. 38 gak sih? Kayaknya udah 40 deh. 34. 35an. 47. 48. Kelihatan 35 kayaknya tuh. Iya, 42 lah dia. 42 gak sih? Kayaknya 50 hidup deh. sehat banget ya. 45 Iya. deh. Gap 30-an. Tuh 36. 46. 48. Kayaknya masih 38. Hah? 44 lah. Ini 50-an. Ada yang depan aku 50. 45. 38. Ada yang 40. 49. 37.
62 kali ya. Lu ngeledek itu. Cari dulu. Ini semua foto-foto tokoh yang ditampilkan ditebak semuanya umurnya di bawah Lebih dari muda. umur aslinya. Kecuali Saya. Awas ya. Tapi itu gimana komentarnya, Pak Pari? Secara average sih, saya pikir mereka emang tampak lebih muda semuanya. Nah, itu dia, tampak lebih muda. Gimana caranya? Pak Beb pernah ada usaha untuk supaya terlihat lebih muda gak sih, Pak? pengennya sih gitu sih, Mbak. Pengennya gitu. Filter ya, Yang Mas. seru tadi yang Yana Julio tuh ya. Iya. Mungkin orang nggak banyak kenal, ditebaknya umur 30. Ada yang 35 dia nembaknya. 60 berapa? 63. 63. Iya. Makanya bisa Hebat, seperti itu. hebat. Nah, itu Mas Ade gimana sih? Ini mungkin sama juga nih buat Mas Ade nih. Kalau saya boleh tebak, Mas Ade 50. Sejauh yang saya tahu tuh udah lewat dari 50 kan kalau nggak salah ya, Mas ya. Iya, Benar ya? saya udah 54. 54, tapi kan kelihatan Nyaris seperti lah. 40-an. Sama seperti yang tadi itu. Gimana sih Mas caranya supaya tetap terlihat muda? Apa Supaya aja? terlihat muda. Sebenarnya kalau kita berbicara usia kronologis kan makin hari makin tua ya. Betul? Bahkan saya minta maaf sama Mas Bayu juga, abis interview ini Mas Bayu akan lebih tua, kurang lebih 40 menit. Pasti ya. Makasih loh Mas. Tapi kalau secara biologis dan psikologis sebenarnya itu adalah usia yang sebenarnya kita bisa reverse gitu, kita bisa balik selama tergantung daripada ulah perilaku masing-masing gitu. Oke. Jadi mungkin menurut saya yang dilakukan oleh teman-teman tadi pada dasarnya memang semuanya pasti usia kronologisnya kan sudah masuk ke golden age lah Iya. tadi ya gitu, ceritanya di atas 50 tahunan. Tapi kalau secara usia biologisnya mereka ternyata mungkin sebagian dari mereka banyak yang pola hidupnya sehat, makanya kenapa memungkinkan untuk kita masih punya kesempatan untuk malah menurunkan umur kita, kebalikannya, makanya bisa dibaliknya tuh di sana. Jadi tergantung ulah perilaku masing-masing. Nah ini yang penting nih. Ulah perilaku. Mas. Ulah perilaku kita seperti apa sih Mas? Di Kalau ulah usia perilaku itu kan 50 ya, khususnya kalau ulah ya. perilaku itu terbagi atas yang namanya, kalau istilahnya orang bilang ada satu terminologi namanya GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu. Oke. Tapi kalau saya buat satu definisi berdasarkan mungkin pengalaman saya beranggapan adalah bahwa GERMAS itu adalah bukan cuma semata-mata Zumba setiap hari Jumat gitu. Jadi bagus gak setiap hari Jumat Zumba bagus, cuma dari gerakan masyarakat hidup sehat itu harus melibatkan ada yang namanya tiga aktivitas gerak. Satu yang disebut namanya gerak mulut, yang kedua namanya gerak badan, yang ketiga namanya gerak nafas. Nah, gerak mulut itu adalah, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah, jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, mulai dari sumber 1, 2 penyajian, itu disebut namanya dietary restriction. Yang ketiga yaitu disebut dengan namanya jadwal, itu yang disebut namanya time restriction, dan yang keempat yang disebut yang namanya calorie restriction atau jumlah itu sendiri. Nah, jadi ada sumber penyajian, jadwal, dan jumlah. Apa yang kita masukkan ke mulut kita bisa mendekatkan kita pada sehat, bisa mendekatkan kita pada sakit. Nah, itu namanya solusi gerak makan. Nah, solusi gerak yang kedua yaitu adalah gerak badan, yaitu dikenal yang namanya olahraga. Nah, olahraga pada dasarnya kalau sederhananya terbagi atas dua aktivitas. Melatih pengencangan otot jantung, itu namanya cardiovascular exercise. Bisa dilakukan di outdoor, yang dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau Pak Pari ini olahragawan ya, sejati, senang sepeda, senang hiking, senang itu artinya banyak melakukan aktivitas kegiatan melatih pengencangan otot jantung. Nah, jadi kalau orang tanya bagus gak? Bagus sekali. The most important muscle in our body adalah is a cardiac muscle. Nah, jadi bagus itu. Apalagi buat orang tua pasti baik. Nah, tapi ada satu yang memang underapresiasi tuh aktivitas itu. Yaitu adalah melatih pengencangan otot rangka. Nah, underapresiasi itu maksudnya apa? Jadi kalau kita tanyakan kepada teman-teman, misalnya live people, kita tanya misalnya, sebutkan 5 jenis aktivitas olahraga yang paling populer yang dilakukan oleh teman-teman karyawan di BNI Live misalnya. Pasti lebih banyak kardio jawabannya ya. semuanya pasti 5-5-nya pasti kardio Kardio, semua. ya, Betul. Jalan kaki, berenang, naik sepeda, bulu tangkis, futsal gitu ya. Nah, tapi ada satu aktivitas olahraga yang underapresiasi atau underrated, itu yang saya sebut namanya resistance training atau latihan beban. Kenapa underapresiasi? Karena ada satu yang saya yakin menjadi klaim daripada BNI Life sendiri kalau kita lihat profil daripada klaim-klaim kesakitan, yaitu adalah yang disebut dengan namanya, kalau kita berbicara apalagi golden age, yaitu ada yang disebut namanya osteosarcopenia obesity. Jadi orang tua selalu dipermasalahkan dengan masalah tulang, makanya disebut yang namanya permasalahan osteopenia. Nah, tapi kalau kita buat satu investigasi kenapa tulang kita bermasalah, karena kita under muscle.
Nah, jadi otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya berkurang, makanya terjadi pelemahan tulang. Nah, makanya pelemahan tulang, osteopenia, orang tua, seolah-olah yang salah umur. Padahal yang salah adalah terjadinya penurunan massa otot. Penurunan massa otot sejak umur 40 tahun ke atas, setiap tahun terjadi penurunan 1-2% massa otot per tahunnya. Nah, setiap 1% penurunan massa otot itu setara dengan, kalau istilahnya orang bilang, 1-3% fungsi. Penurunan 1 massa otot per tahun, 1%, setara dengan penurunan 3-5% strength and power, dan 8-10% speed and explosiveness. Makanya kenapa orang tua slow motion. Jadi penyebabnya adalah dulu bisa jalan jauh, sekarang nggak bisa. Dulu bisa naik turun tangga, sekarang nggak bisa. Dulu bisa ngangkat kopernya sendiri, sekarang nggak bisa. Nah, kenapa disebabkan apa? Karena terjadinya under muscle itu. Nah, makanya kenapa solusi gerak nomor 2 yaitu adalah melatih pengencangan otot rangka. Nah, otot rangka hubungannya dengan apa? Dengan is the organ of longevity, yang which is adalah muscle itu sendiri, otot rangka. Oh, jadi otot juga, itu kenapa disebut sebagai organ awet muda? Karena otot dan otak adalah 2 bagian daripada tubuh kita yang paling boros. Karena yang satu otak sering dipakai, cuma 2% dari tubuh kita, tapi dia bisa memakan 20% daripada kalori kita sehari-hari. Tapi kalau otot rangka kita itu jumlahnya hampir 60% daripada organ tubuh kita. Nah, itu nggak pernah dilatih. Dan yang uniknya daripada otot rangka adalah is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar adanya di otot rangka. Nah, sedangkan makanan kita sehari-hari makannya gula. Makanya kenapa klaim daripada BNI Life, kesakitan, hampir sebagian besar yang paling populer adalah diabetes tipe 2 gitu. Wah, masalahnya masalah ini. Nah, jadi makanya kenapa solusi gerak itu menjadi sesuatu yang penting. Dan yang terakhir yang disebut yang namanya solusi nafas, itu lebih kepada bahwa, nah makanya kenapa sekarang sering terjadi yang namanya mental illness atau mental health problem dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh jujur, sesungguhnya adalah gerakan pikiran kita sebenarnya adalah cerminan daripada gerakan nafas kita. Dan sebaliknya. Makanya kenapa kalau kita pay attention terhadap tarik dan buang nafas yang lebih dalam dan buang yang lebih panjang, kita bisa akan mengaktifasikan yang namanya sympathetic nervous system atau relax response sebagai pandu kita untuk sehari-hari kita, sehingga kita bisa lebih sehat ke depannya dibanding. Saya baru tahu ini. Saya juga baru tahu tuh. Nah, gimana Mas, jadi kalau narik nafas itu ada caranya juga ya, gitu? Jadi kalau saya bahasa sederhananya gini Pak. Jadi contohnya misalnya kalau kita lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi sebel gitu ceritanya. Cepat nafasnya. Ya, itu biasanya nafas kita pendek dan cepat. Nah, jadi nafas kita itu pasti cerminan apa yang ada di kepala kita. Nah, tapi ketika kita lagi dekat dengan orang yang dikasihi, papari lagi dekat dengan alat, lagi olahraga aktivitas. Nah, itu nafasnya biasanya panjang dan pelan. Nah, nafas panjang dan pelan itu kita mengaktifasi yang disebut yang namanya parasympathetic nervous system. Itu relax response. Nah, relax response modenya itu adalah rest and digest. Artinya apa? Badan akan men-switch on aktivasi yang namanya tumbuh dan berkembang. Ayo kita tumbuh dan berkembang. Nah, makanya kenapa sholat, berdoa, dekat dengan alam, dekat dengan orang yang dikasihi, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan binatang peliharaan, dekat dengan matahari, udara segar. Nah, itu makanya kenapa memberikan yang namanya nafas yang lebih panjang dan pelan itu tadi. Makanya aktivasinya, makanya badannya tumbuh dan berkembang. Nah, tapi ketika kita, kalau dalam tanda kutip ya, mungkin apalagi kalau teman-teman di BNI memang kan responsibility-nya besar gitu ya. Kita pada saat itulah stressfulness terjadi. Stress itu bisa karena kurang gerak, itu namanya mechanical stress. Bisa stress karena chemical stress, tapi yang paling banyak kita sering adalah emotional stress gitu. Nah, emotional stress itulah yang akhirnya mengaktifasi yang namanya fight or flight response, yang maka akhirnya imunitasnya kita jadi turun karena tidak tumbuh dan berkembang. Makanya kenapa salah satu penyakit yang paling populer kalau kita stres, udah pasti kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Makanya nanti asam lambung naik gitu, akhirnya udah jadi salah satu penyebab daripada itu gitu. Nah, makanya kenapa solusi gerak tadi, 3 tadi saya katakan adalah itu yang menjadi proposal yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu adalah yuk pay attention terhadap apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Yuk pay attention terhadap gerak badan kita. Dan yang terakhir, yuk pay attention terhadap gerak nafas kita. Jadi gerak mulut, gerak badan, dan gerak nafas. Gerak nafas. Hafalin lah. 3 hal itu makanya. Tapi ada yang bilang katanya kalau semakin berumur gitu Pak Pari, mohon maaf bukannya saya bilang Pak Pari udah berumur, tapi kan emang lebih senior dari saya ya, Life Friends. Katanya kalau semakin berumur, emang semakin banyak aktivitasnya. Betul gitu Pak? Gini, emang kita harus menjaga sih ya.
tadi penjelasan Mas Ade sangat bagus ya. Kalau saya melihatnya dari dua sisi, fisik dan psikis. Fisik itu dari makanan. Jadi ada pepatah mengatakan, you are what you eat. Jadi apa yang kita makan itu ada tampilan tubuh kita. Maka untuk itu kita harus menjaga makan. Terus secara fisik juga tadi olahraga dan sebagainya. Psikis, kita tuh harus banyak aktivitas. Selain kita juga harus happy. Nah itulah dan banyak juga kegiatan fisik yang kebetulan saya juga senang berolahraga, walaupun olahraga manula, tapi tetap harus ada kegiatan. Dan kegiatan itu nggak sekedar fisik, tapi juga ada istilahnya mind exercising. Nah, mind exercising itu bisa kita isi TTS aja udah mind exercising. Kita bawa mobil itu mind exercising. Apalagi kalau kita masih bisa aktif dalam bekerja. Dengan makin banyak aktivitas, itu metabolisme tubuh itu makin bagus. Itulah yang membuat kita semakin sehat. Jadi harus ada kombinasi fisik dan psikis. Jadi makin tua beraktivitas, alhamdulillah akan bisa lebih sehat gitu. Tapi apa nggak takut stres gitu Pak? Karena kan begitu ada stres levelnya naik, bisa terganggu kemana-mana tuh Pak. Nah itulah kita butuh ada keluarga. Di situ kita bisa kondisi kantor begitu sampai rumah kan suasana beda. Kita main sama cucu, main sama anak, stressfulnya ada berkurang. Kedua kita suka outing, misalnya ke gunung. Ya naik gunung nggak usah tinggi-tinggi, tapi bukan Gunung Sahari, gunung yang lain lah. Gunung Sahari kan agak raga. Maksudnya itu tadi macet Pak Mas Gunung Sahari. Ade sampaikan Beli durian itu. mendekat dengan alam, kita nikmati pemandangan alam, jalan dengan istri, itu bisa mengurangi stres. Di kantor pun walaupun kita ada beban, kita kan ada tim. Nah kita membuat suasana tim itu serileks mungkin. Jadi solving the problem sekaligus juga kita bisa semacam relief the stress gitu. Wah itu penting banget berarti ya, sampai usia berapapun harus benar-benar kita jaga apa yang kita makan, apa yang ada di badan kita, dan tentunya tadi pernafasan ada kaitannya dengan psikologis berarti Mas Ade ya. Tapi apa kita pikirkan pasti, ya. Iya. Oke, Pak Beb. Kalau Pak Beb sendiri termasuk ini nggak semakin intensitas olahraga dan menjaga kesehatannya semakin lebih ketat dibanding zaman muda dulu? Bukan berarti sekarang udah nggak muda ya Pak. Dibanding 10-20 tahun yang lalu, atau justru malah diturunin? Harus saya kebetulan juga penggemar YouTube-nya Mas Ade nih, suka nonton karena kalau Mas Ade jelasin tuh detail gitu kan, pakai papan tulis ngeliat wah jadi seru gitu. Dan ya saya upayakan juga, saya udah mulai sih Mas, walaupun ya mungkin terlambat, jaga makan, kemudian exercise ditingkatkan. Cuman tadi yang menarik ternyata bapak saya banyak melakukan kardio saja tuh Mas. Nah Mas Ade coba kasih tips buat itu dong. Yang golden age itu apa sih yang bisa selain kardio tadi yang Mas Ade bilang resistance training gitu Mas, yang simple gitu yang buat kita bisa kita lakukan tiap hari. Ini nih pertanyaan yang selalu ada. Yang simple apa? Maksudnya mungkin yang bisa dilakukan kapanpun gitu ya Pak yang ya. nggak harus nge-gym gitu Iya di kantor bisa, di rumah bisa. Iya betul. Ya tentunya kan dengan menggunakan tubuh sendiri aja yang sederhana kan ya. Makanya kenapa orang pernah dengar ada terminologi misalnya plank, mungkin push up, mungkin sekedar cuma wall sit, duduk di tembok, statik kontraksi dan sebagainya. Tapi satu hal mungkin kalau saya diizinkan, kalau berkenan teman-teman, sebenarnya saya mau menjelaskannya lebih kepada, saya selalu bilang bahwa disiplin itu atau kepatuhan itu sebenarnya hanya hadir kalau kita punya fondasi yang namanya pemahaman. Nah jadi maksud saya gini, kita semakin tua, kebutuhan kita kalau kita masih mau hidup, ya otomatis kebutuhan kita untuk berolahraga dan mengatur pola makan, urgensinya semakin tinggi. Jadi contohnya misalnya gini, kalau bayangkan badan kita itu tadi persis kata Pak Ari bilang, kalau kita itu ibaratnya badan kita kan benda hidup yang kita tinggali ya, atau yang kita kendarai gitu. Nah, kalau motor adalah benda mati yang kita kendarai ya. Nah, kalau kita sayang sama motor itu, otomatis kita kasih bensin yang terbaik kan gitu ya. Nah, makanya konsep kayak kalau kita mau kasih yang terbaik juga kan di badan kita. Nah makanya kenapa tadi pay attention terhadap 4 elemen diet tadi yang saya katakan tadi, karena itu hubungannya dengan
Kalau saya adalah apa yang saya makan, maka kualitas kesehatan saya tergantung daripada apa yang saya konsumsikan. Nah, makanya kenapa ada istilah tadi Pak Fahri juga bilang tepat sekali, yaitu adalah kalau tubuh kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan, atau kalau istilahnya orang bilang adalah alam yang kita konsumsikan. Itu menjadi tubuh kita. Alam menjadi ekstensi kepanjangan tubuh kita adalah produk alam. Nah, kalau dalam pikiran itu adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Sama juga, kita makan juga, tapi melalui panca indera gitu. Nah, jadi data dan informasinya yang melemahkan hati, dan nanti silahkan nanti salah sendiri nanti. Makanya terjadi yang namanya kalau kita salah makan itu namanya diare. Nah, tapi ketika salah mencerna dalam hal data dan informasi, akhirnya menjadi mental diare. Makanya itu yang dialami anak muda sekarang gitu. Mental diare. Iya. Saya baru denger tuh. Istilah baru tuh. Iya, kalau bahasanya itu akhirnya jadi mencret gitu. Jadi diare gitu ya. Nah, jadi poin saya cuma mengatakan gini. Otak dan otot adalah dua organ yang kalau kita berbicara yang namanya when it comes to calorie expenditure dia paling tinggi. Nah, dua-duanya otak dan otot itu tadi Pak Pari bilang juga tadi, semakin tua itu kan kita nggak mau kehilangan itu. Nah, makanya kenapa ada istilah orang bilang apa persamaan prinsip daripada otak dan otot. If we don't use it, we lose it. Nah, jadi kalau otak nggak digunain, kita lama-lama pikun, pasti jadi tumpul. Kalau otot nggak digunain, lama-lama yang salah lantai kamar mandi. Tahu nggak kenapa lantai kamar mandi? Karena semua ibu-ibu dan bapak-bapak kalau tua pasti jatuh di kamar mandi. Nah, jadi yang disalahin lantai kamar mandi. Padahal yang salah adalah apa? Yang salah adalah terjadinya bone fracture. Karena apa? Karena under muscle. Nah, jadi poin saya di sini adalah apa yang menjadi kesamaan antara otak dan otot? Selain dua-duanya sama-sama boros. Mereka memiliki prinsip yang sama. If we don't use it, we lose it. Itu satu. Kedua, uniknya daripada otak dan otot, dia memiliki makanan yang sama. Maksudnya apa? Otak dan otot hidupnya dari apa? Hidupnya dari satu makanan yang disebut dengan namanya signal. Nah, signal itu menghidupi otak kita. Dan signal menghidupi otot kita. Makanya tadi Pak Fahri bilang, oh ya kita mesti banyak kerja, aktivitas, kadang ntar isi TTS, kadang belajar bahasa baru, kadang-kadang melakukan otak dan otot dia memberikan signal gitu, signal untuk supaya si otak hidup. Otot pun juga harus diberikan signal untuk bisa hidup. Nah, tapi uniknya daripada penelitian ini mengatakan bahwa 95% signal comes from movement. Nah, each movement is not created equal. Nah, itu problemnya. Makanya kenapa akhirnya kesalahpahamannya di sini. Semakin tua orang bilang, udah deh saya jalan aja. Jalan kaki aja karena saya udah tua. Jawabannya iya, bagus, nggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau cuma jalan kaki, itu kalau kita berbicara is not all movement created equal. Artinya tidak semua gerakan diciptakan setara. Kalau gerakannya semakin santai, semakin komisinya kecil, signalnya kecil. Saya kasih analogi aja. Kalau kita udah tua, misalnya Pak Fahri, usia udah di atas 60 misalnya. Nah, Pak Fahri cuma jalan aja kaki santai karena saya udah tua. Ya nggak masalah. Tapi masalahnya signalnya cuma dapatnya 20-40%. Pertanyaannya, gimana caranya saya mau dapetin signal yang lebih besar? Nah, saya kasih jawabannya berupa analogi. Tapi bukan berarti Pak Fahri harus lakuin itu. Enggak. Ini cuma bercanda aja Pak. Tapi hanya sekedar buat teman-teman tahu. Jadi kalau kita jalan saja, itu kenanya 20-40% signalnya. Tapi kalau kita jalannya di tanjakan, maka yang kena adalah signalnya naik jadi 60%. Nah, kalau jalannya ditanjakan sambil dorong mobil, nah maka yang kena 80%. Enggak, ini cuma analogi Pak. Analogi. Jadi ada levelingnya. Jadi harus di-challenge. Jadi kalau dia jalan ditanjakan sambil dorong mobil, maka dia signalnya naik lagi. Karena level of difficulty untuk dia bergerak itu lebih susah. Tapi dia diganjar oleh signal yang lebih gede. Nah, mau gak signalnya dapat 100% Mas? Mau. Suruh nanti di dalamnya suruh Pak Beb masuk. Di dalam mobil suruh Pak Beb masuk. Iya, dorong. Pak Beb suruh ngapain? Gigi mundur. Bukan, tarik rem tangan. Wadaw. Lalu Pak Fahri di belakang dorong terus gitu. Nah, itu yang disebut dengan namanya signal 100%. Nah, di situ yang saya katakan yang disebut dengan namanya kalau kita dapat signal 40%, itu yang disebut dengan namanya tipe 1A namanya. Is a slow twitch fiber. Kalau kena kita tadi dorong ditanjakan, kita kenanya 2A tipenya, tipe serat muscle fibersnya. Nah, kalau kita dorong kalau kita ibaratnya sambil ditanjakan dan dorong mobil, kenanya tipe 2B. Nah, kalau kita dorong mobil ditanjakan dengan rem tangannya ditahan lalu kita tetap terus mendorong, itu kenanya 2X. Nah, poin saya dari
dari manula itu masalahnya. Begitu dia usianya udah 50 dan 60, apa yang paling kita kehilangan? Yang kita kehilangan itu adalah 2A, 2B, dan 2X. Makanya kenapa saya bilang latihan beban justru is more suitable for old people. Karena itu urgensinya semakin tinggi gitu makanya. Nah, jadi jangan dibalik, justru malah semakin tua malah semakin kamu ngelakuin itu. Justru jangan ya. Dan kalau kita tahu Mas Bayu, teman-teman kita yang kadang-kadang mungkin stroke, punya masalah ya Pak ya, mungkin terjadi permasalahan terhambatnya pembuluh darah. Kalau ditanya apa rehabilitasi stroke, coba kalau orang nanya, ya ini weight training gitu, exercise gerak. Ya. Jawabannya gerak, ya kan kita udah tahu. Nah sekarang giliran kita sehat, kita nggak mau gerak, kan lucu, aneh gitu. Padahal udah tahu kuncinya ya. Iya. Oke. Nah kalau Pak Parikesit sendiri, sejak kapan kebiasaan ini Pak? Emang dari kecil saya senang olahraga. Jadi dari SD, SMP tuh masuk tim sekolah. Olahraga apapun, basket, volley, sampai hoki. Nah mulai sibuk kerja, itu mulai tertinggal. Karena emang itu dari berangkat gelap, pulang gelap di kantor. Biasanya istilahnya nggak gitu pernah lihat matahari itu. Betul. Rumput di rumah nggak kelihatan, rumput tetangga kelihatan. Karena masih gelap. Nah setelah pensiun, baru tahu kita butuh sesuatu. Kebetulan memang istri senang olahraga. Biasanya istri hobi berenang, saya lari. Jadi saya ngedrop istri kolam renang, saya lari. Lama-lama istri bilang, berenang dong. Nah saya mulai berenang tuh umur 60. Saya sekarang 72. Akhirnya rutin berenang. Karena emang kebetulan mumpung masih mampu, mumpung mau, ya udah saya lakuin. Karena istri juga. Biasanya seminggu 3-4 kali berenang. Kalau weekend tuh jalan keliling kompleks, atau kita naik sepeda goes. Dan kebiasaan ini terasa manfaatnya Pak? Jadi kalau membandingin teman, saya lihat kok saya lebih muda gitu. Iya, dibanding bapak saya iya lagi umurnya nggak jauh beda, tapi kondisi fisiknya beda banget. Kadang 72 atau 27 saya juga bingung. Jangan sombong Pak. Kalau 27 jauh lebih muda dari saya juga dong. Oke. Alhamdulillah. Ada manfaatnya ya Pak ya? Terasa untuk beraktivitas juga, untuk berpikir juga termasuk lebih. Selain fisik kan tadi saya bilang, masih kebetulan masih dipercaya untuk di BNI Live, to main exercise jalan. Tetap produktif begitu ya. Oke, Pak Beb, saya mau nanya dong Pak, masih banyak loh Pak sekarang tuh orang yang nggak sadar punya proteksi, punya asuransi di usia golden age. Dan malah mereka bukannya membebani sih, tapi malah bergantung dengan anaknya, dengan keluarganya, membuat anak-anaknya menjadi generasi sandwich gitu. Ada tanggapan Pak? Iya, di BNI Life itu kita dikenal sebagai supermarket asuransi. Apa itu sih Mas Bay? Jadi semua kebutuhan asuransi itu kita punya. Dan kita punya channel yang amat sangat beragam Mas Ade. Dari mulai in-branch itu teman-teman yang menjual di banking, kemudian ada syariah, ada employee benefit yang menjual kepada seluruh pegawai di satu perusahaan. Produknya juga bermacam-macam sih Mas Bay. Jadi dan banyak produk yang mengcover kita sampai usia, ada satu produk yang namanya BLPM itu sampai dengan usia 90 kita tercover tuh. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih belum punya, bisa menghubungi kami, banyak banget yang channel yang bisa kita hubungi, dan kita ada di Instagram, ada juga di website kita sendiri, dan bisa langsung pilih-pilih tuh yang mana yang paling cocok untuk kita sendiri. Termasuk untuk usia golden age Pak? Oh iya, sangat. Dia pengcoverannya itu bisa sampai dari mulai golden age itu sampai usia 70 ada, dan bahkan yang satu unggulan sampai dengan 90 tahun Mas Bay. Jadi nggak usah khawatir. Silahkan kunjungi website kita atau Instagram kita untuk pertanyaan lebih lanjut. Nanti ada teman-teman yang ikut bantu gitu Mas. Nah ini jadi banyak juga nih Bapak Ibu BNI Life menyediakan produk-produk yang memang untuk semua umur, termasuk Life Friends yang sudah senior masuk golden age. Informasinya per Oktober 2023
itu ada 25% nasabah BNI Life yang berusia di atas 50 tahun. Jadi ada banyak produk dan produk terbanyak yang digunakan adalah asuransi BI Life Solusi Abadi Plus dan BLPM Plus. Betul ya Pak? Betul sekali. Tuh, saya udah siap jadi agent BNI Life nih. Mas Bayu juga beli dong? Oh, udah pasti Pak. Udah pasti. Saya mau nanya ke Pak Pari lagi, Pak. Sejauh ini Pak, kalau orang-orang yang udah senior, yang pengalaman hidupnya udah panjang gitu ya, itu kan udah males kemana-mana, udah gitu tahu proses pengobatan cukup panjang dan butuh energi dan juga uang yang nggak sedikit gitu. Akhirnya memilih pengobatan alternatif aja karena mungkin nggak sakit, udah gitu juga mungkin banyak yang dapat referensi dari teman-teman, dari saudara dan macam-macam bentuk alternatif. Ada yang tradisional banget, ada yang mungkin modern cuman belum diakui gitu ya, masih bentuk eksperimental. Tanggapannya Pak buat orang-orang yang lebih memilih untuk pengobatan alternatif dibanding yang medis? Orang memilih alternatif itu menurut saya penyebabnya ada dua hal. Pertama adalah biaya. Kalau kita ke dokter, ke rumah sakit, orang bayanginnya pasti high cost. Maka cari yang mudah, ada yang melalui alternatif. Kedua, mungkin juga karena pengetahuan. Jadi karena isu dari publik bahwa ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, cukup dengan minyak gosok. Gitu. Jadi yang penting di sini adalah kita bagaimana mengedukasikan masyarakat. Pengobatan yang benar adalah melalui dokter dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa government itu bisa mengcover untuk masyarakat kecil. Saat ini sudah ada BPJS. Sebetulnya pemerintah sudah jalan untuk membantu masyarakat untuk pergi ke dokter kalau memang itu sakit. Alternatif oke, tapi kan jangan menjadi pilihan utama gitu. Oh, pendamping aja ya. Gitu. Tapi idealnya memang kita harus ke rumah sakit, ke dokter. Karena itu memang udah sudah terpilih dan sudah ada sertifikatnya gitu. Oke, dan juga itu tadi yang dibicarakan Pak Pari, kalau masalah biaya ada perlindungan, ada proteksi dari asuransi yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya hidupnya sesehat Mas Ade, pasti perlu proteksi nggak sih Mas? Khawatir nggak sakit? Ya, jadi kalau dari kata asuransi sendiri kan sebenarnya ada kata namanya assurance itu kan. Assurance itu kan memberikan satu jaminan gitu. Nah, bersyukur ketika jaminan itu bisa didapat secara sosial, misalnya dengan nuansa gotong royong. Makanya kenapa negara juga punya yang namanya jaminan kesehatan nasional. Bisa juga secara komersial, ya misalnya ketika sekarang ini, apalagi kalau di BNI Life ini menurut saya dengan berbagai produknya yang ada, memberikan kesempatan kepada kita bersyukur bisa mendapatkan jaminan-jaminan tersebut. Nah, tapi memang kalau saya pribadi juga di sisi lain semua kita bisa, kalau kita bisa dapatkan kenapa tidak gitu ya. Jadi kalau sosial kan memang sudah kewajiban ya, pasti ada. Dan juga saya yakin juga kalau di BPJS mungkin juga ada yang namanya apa ya, koordinasi of benefits atau apa gitu ya, dengan misalnya asuransi. Dalam hal dengan asuransi komersial betul. Misalnya ya. Nah, selain itu juga tentu ada yang namanya yang saya katakan tadi, mungkin sama Pak Beb tadi ngobrol, asuransi ada personal. Satu lagi namanya asuransi personal. Asuransi personal itu adalah kita, personal kita, pribadi kita lah sendiri yang harus memberikan garansi kepada diri kita. Ibaratnya kebahagiaan bisa didapatkan dengan misalnya punya jabatan yang lebih baik, mungkin punya posesi, prestasi, reputasi yang lebih bagus, tapi di sisi lain kadang-kadang kebahagiaan bisa dapat dari dalam gitu kan, dengan cara istilahnya kita bisa punya rasa bersyukur yang lebih tinggi gitu ya, kita punya banyak hal-hal lain yang sebenarnya sama juga dalam hal perilaku sehat itu kita bisa dapatkan dengan kita berinvestasi, yaitu adalah mengatur gak pola makannya tadi, mengatur gak pola geraknya tadi, mengatur gak cara pandangnya tadi. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi, dengan kita punya solusi sehat dengan perilaku kita bersyukur juga ternyata punya jaminan yang ada. Nah, itu akhirnya jadi win-win situasi. Bahkan saya bilang win situasi pun juga terjadi sebenarnya karena asuransi sosial maupun komersial itu
sekali lagi kalau menurut saya nuansa gotong royongnya tuh tinggi. Karena apa? Karena dia hanya akan menjadi sukses ketika yang sakit, yang lemah, yang tua dan yang tidak mampu itu harus lebih sedikit daripada yang sehat, yang kuat, istilahnya yang produktif dan yang mampu. Nah, makanya kenapa menurut saya upaya untuk mengajak masyarakat sehat itu adalah sebenarnya itu adalah kuncinya gitu. Dengan semakin banyak yang lebih sehat, makanya kenapa sebuah perusahaan asuransi itu juga bisa menolong rakyatnya gitu atau kliennya. Tapi kalau seandainya yang sakitnya lebih banyak, ya tinggal tunggu waktu lah bangkrut. Waduh, jangan dong. Iya, jadi kewajiban masyarakat untuk menjaga kesehatan itu bukan cuma masalah yang saya sering katakan kepada teman-teman sekalian, yaitu sekali lagi sukses sesungguhnya adalah bukan ketika negara istilahnya hadir untuk memberikan biaya penggantian pengobatan kepada warganya atau perusahaan kepada karyawannya, tapi sukses sesungguhnya adalah ketika kita jauh dari sakit kan gitu. Ya. Oke. Nah, tapi menurut saya itu, Mas Ade, kita sepakat nih, kita setuju punya pola hidup yang sehat itu justru sukses sesungguhnya. Cuman kan makan sehat, hidup sehat itu kadang-kadang bikin gak happy loh Mas. Ada yang bilang katanya berat versus makan seenaknya, hidup sesantainya. Itu kan waduh, less stress. Ya itu tadi balik lagi saya katakan tadi, itu kesalahpahaman gitu ya, tapi yang dijadikan sebagai sesuatu yang dimaklumi oleh semua orang gitu. Kalau saya boleh jujur, kalau saya tanya sama Mas Bayu, keluarga sesungguhnya yang paling dekat itu siapa? Bukan teman-teman kita, bahkan bukan anak-anak kita, tapi keluarga sesungguhnya yang paling dekat sama Mas Bayu itu siapa? Itu adalah badan sendiri. Oh ini? Iya, jadi anak-anaknya Mas Bayu siapa? Misalnya jantungnya, paru-parunya, livernya ya. Jadi kalau Mas Bayu makan kerupuk ya contohnya, Mas Bayu bilang kan memberikan kebahagiaan kan? Betul. Ya tapi tanya coba sama livernya. Kasihan. Ya, coba. Jadi kita tiap hari memberikan kesengsaraan kepada tubuh kita, which is keluarga kita. Lalu kita dengan cerdasnya membuat alasan untuk tidak mau berolahraga dan mengatur pola makan. Dengan mengatakan bahwa iya kan susah, ini kan susah itu. Balik lagi saya bilang, Henry Ford dulu pernah mengatakan ibaratnya, if you think you can or if you think you cannot, dua-duanya kamu benar gitu. Nah, jadi kalau kita mau bilang hidup sehat itu susah, ya benar gitu. Tapi kalau saya bilang hidup sehat itu sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena health is not a destination. Health is a fundamental requirement. Jadi sehat itu bukan tujuan. Kalau kita bisa nggak usah, ibaratnya kalau kita bisa rambut kita rapi, kita nggak perlu nyisir. Kalau kita bisa badan wangi terus, kita nggak perlu mandi. Nah begitu pun juga dengan kesehatan. Buat apa olahraga, ngatur pola makan, ngapain gitu. Kalau seandainya kita bisa sehat terus, cuma masalahnya nggak terjadi gitu. Jadi harus jadi kalau seandainya kita nggak mau sehat gitu, dan kita punya alasan cerdas, akhirnya nanti hati-hati saja. Menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan. Bukan hal yang bijaksana. Waduh, itu dia tuh. Bukan satu hal yang bijaksana. Menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Jadi otomatis ya memang yang harus kita jaga paling utama ya aset atau keluarga yang ada di badan kita yang paling dekat nih, jantung kita, liver kita. Dan ada istilah yang mengatakan katanya kita tidak bisa memberi ya Pak ya kalau tidak memiliki. Jadi kalau kualitas diri kita itu seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, semakin kita sehat semakin bermanfaat gitu. Oke, sebelum saya ke Pak Beb, Mas Ade, tips buat teman-teman Golden Age apa nih Mas untuk makanan khususnya? Ya kalau tips saya rasa sederhana ya. Sebenarnya ada 5 hal yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. 1 adalah puasa kalau menurut saya. Kedua adalah kontrol karbo. 3 adalah prioritas protein. Keempat bijaksana sama lemak. Dan kelima adalah melakukan aktivitas olahraga yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Beb dan Pak Pari. Nah dalam hal ini salah satunya adalah mungkin proposal saya mengajak orang untuk berolahraga pada saat kondisi perut kosong, habis kelar baru makan gitu. Dibandingkan dengan makan dulu baru olahraga gitu. Kalau menurut saya ya, karena problemnya hari ini kenapa proposal saya itu dan juga kenapa proposal saya berpuasa, karena kalau zaman dulu orang sakit karena kekurangan defisiensi. Zaman sekarang orang sakit karena kelebihan toxicity. Nah makanya kenapa puasa. Kalau kaum muslimin dan muslimah di Indonesia, kita diajarkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu sebenarnya tidak hanya memberikan kita kesehatan secara keimanan, tapi juga kesehatan secara keimunan. Karena apa? Karena balik lagi saya katakan tadi, kapan kita tidak makan? Hanya pada saat kita tidur. Sedangkan selebihnya waktu melek, itu hampir 18 jam itu kita masukin makanan. Kalau ditanya cuma uniknya, makan berapa kali? Pasti bilangnya 3 kali. Tapi pas dicek di CCTV, 12 kali bahkan makannya. Nah dari situ kita bisa melihat adalah bahwa betapa dengan kita melakukan aktivitas puasa, pada saat itulah kita akan
24 jam kita, porsi kita tidak makan itu hanya 30% waktu kita tidur. Tapi begitu kita berpuasa di bulan Ramadan contohnya, tiba-tiba tuh kita menang 14 jam, 13-14 jam itu kita tidak makan. Nah selebihnya sisanya baru kita makan. Jadi kita udah langsung mendadak kita jadi 60% tadi. Nah yang makanya kenapa saya anjurkan teman-teman boleh pilih either skip makan pagi atau skip makan malam. Itu yang disebut intermittent fasting ya? Iya, intermittent fasting sebagai awalnya. Nah nanti ada lagi yang namanya autophagy fasting, ada lagi yang namanya gut reset fasting, ada lagi yang namanya nanti lebih kepada fat burning fasting, termasuk juga nanti ada yang sampai namanya kalau istilahnya immune reset fasting, bisa sampai 3 hari puasa gitu dan sebagainya. Tapi poin saya cuma mau bilang teman-teman sekalian adalah bahwa kita makin hari makin lama, contoh Mas Bayu dulu lagi pertama kali kita kenalan zaman dulu, misalnya perutnya 6 pack, sekarang udah makin lama makin kenal, sekarang perutnya 6 man gitu ya. Terima kasih loh Mas Ade. Nah jadi di situ Mas Bayu bisa ngelihat bahwa loh kok kenapa perut saya tambah besar. Iya. Nah tapi saya bilang sama Mas Bayu jangan pernah kecil hati perutnya besar. Kenapa? Karena kalau Mas Bayu perutnya besar berarti tabungannya besar. Ya cuma tabungan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi. Oh energi. Energi yang disimpan di dalam sel lemak. Sama ya, betul aja dong. Ya? Puter-puter lemak ujungnya. Iya nggak benar. Saya justru menguatkan hati Mas. Saya cuma bilang bahwa kita punya tabungan energi yang banyak. Nah makanya kenapa kalau kita berpuasa tabungan itu akan dipakai. Gitu loh. Nah kedua, kontrol karbo. Saya cuma mau bilang adalah bahwa kebanyakan daripada profil makanan kita makronutrisi kan karbo terus. Betul. Kalau istilahnya, kalau cepat nih saya bilang istilahnya makanan kita nggak jauh-jauh dari nasi, dari roti, dari mie, dari kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik dan kawan-kawan. Ya. Nah itu kebanyakan karbo. Nah, makanya kita mulai ngontrol karbo kita. Itu yang dikontrol aja. Dikontrol itu artinya kita pilih yang alami daripada yang olahan. Kalau bisa kita kurangi. Standard Indonesian diet, kita makan karbo 4 sehat 5 sempurna itu karbo kita bisa 300-400 gram per hari. Nah kalau kita bisa cut 50%-nya aja udah bagus banget. Apalagi bisa diturun jadi tinggal 100 gram. Nah kedua, prioritas protein. Nah itu tadi karena kita ngomongin golden age nih. Yang ada malah orang bilang gini, semakin saya tua semakin saya makan proteinnya dikit lah, jadi salah. Nah kalau ditanya kenapa makan proteinnya dikit, karena dia bilang katanya itu merusak ginjal. Pertanyaannya kenapa dia bisa bilang merusak ginjal? Karena itu nanti ada nuansa angka kreatinin yang tinggi. Tapi saya daripada menjelaskan secara panjang, saya cuma katakan penyebab daripada gagal ginjal itu penyebabnya adalah disebabkan karena di end stage of diabetes tipe 2. Nah itu adalah profil yang juga menjadi klaim di BNI Life yang paling banyak itu pasti hemodialisa. Bener gak? Yeah. Itu hemodialisa. Itu orang harus bayarin terus. Berarti BNI-nya harus bayarin terus nih ke Life People nih, semua harus bayarin terus. Dan itu seumur hidup gitu. Nah pertanyaannya kenapa kita harus bayarin kayak gitu? Ya balik lagi tadi. Karena di end stage of diabetes tipe 2 yang disebabkan karena resistensi insulin. Kebanyakan makan karbo. Nah protein kenapa diprioritaskan? Karena protein adalah is a building block batu batanya tubuh kita. Dan protein selalu ada lemak. Dan protein dan lemak adalah is the only macronutrient yang rilis satiety hormone kenyang. Makanya kenapa kita bisa mengontrol makanan kita. Makanya kenapa prioritas harus protein. Gitu. Dan terakhir, sorry potong, protein yang buat yang bagus buat golden age itu ya protein yang kayak gimana? Semua variasi, kombinasi, rotasi. Bisa dari hewani, bisa dari nabati. Iya, bisa dari daging putih, bisa daging merah, nggak ada masalah. Iya. Oh daging merah pun? Iya dong, bagus juga. Cuma siasatnya selalu apa teman-teman sekalian? Kalau kita makan protein dengan kadar lemak yang tinggi, mensyaratkan karbo yang rendah. Dan sebaliknya, contoh misalnya, Mas Bayu misalnya senangnya saya mau makan lontong pada saat makan sate. Berarti makan satenya dada ayam. Tapi kalau saya mau makan satenya kambing, berarti saya nggak makan karbo tusuknya. Ya, Mas mau kambing mau ayam yang lain. Makan karbonya. Kalau telur ada putih dan kuning, Mas Bayu yang jangan dimakan apanya? Kuning. Kulitnya, betul. yang dua-duanya boleh dimakan. Tapi berarti kalau kita makan putih dan kuning, berarti kita nggak masukin si roti atau mie-nya. Oh gitu. Jadi kita makan telur setengah matang nggak apa-apa. Berarti, tapi berarti kita nggak makan. Karena apa? Karena protein temennya itu energi. Nah energi itu in the form of carbo and then in the form of fats. Nah salah satu itu yang kita boleh pilih. Kita mau ambil dari karbo atau dari lemak. Cuma masalahnya adalah teman-teman sekalian, dua-duanya kita makan. Gitu. Roti ya, telur ya gitu. Iya, jadi karbo dan lemak
Apalagi karbo olahan dan lemak olahan adalah dua kolaborasi yang paling mematikan, dan itu yang sering terpapar oleh diri kita sehari-hari. Tapi makan enak tuh dilematis. Kenapa? Kalau zaman dulu makan enak nggak bisa karena nggak punya duit. Begitu aja. Sekarang punya duit tuh Nggak boleh juga. Enggak, tapi hebatnya hari ini Pak, kalau boleh izin, justru bersyukurnya hari ini kalau teman-teman tahu ya, kita kan tinggalnya sekarang ini udah di tahun 2023 bahkan ya. Jadi sekarang ini kita sudah terpapar dengan begitu banyaknya kreativitas, teknologi, informasi, dan teman-teman sekalian termasuk industrinya, di mana ternyata kalau ada istilah orang bilang yang namanya nutritious can meet delicious gitu. Jadi sekarang ini ternyata kita bisa dapat makanan yang enak dan sehat. Dan banyak sekali pilihannya gitu. Cuma catering sehat itu. Iya, cuma kalau dulu kan enggak gitu. Ya bukan cuma catering, tapi dalam arti kita punya ide untuk kita bilang saya bisa loh sekarang bikin makanan enak dan sehat. Kalau dulu mungkin kita nggak punya ilmunya, karena kita pikir makanan sehat itu adalah ya udah dada ayam direbus kayak gitu. Tambah lagi Mas Ade dulu, zaman dulu saya ingat banget kalau makan bisa punya tot itu 40 telur sehari. Waduh. Enggak berani saya. Pak Bib termasuk orang yang menjaga makanan nggak di usia sekarang, mengatur? Bagaimana cara mengaturnya? Ya sejujurnya beberapa tahun ini udah mulai udah mulai coba jaga makanan. Tadi sih beberapa tipsnya Mas Ade saya coba jalanin secara konsisten tuh. Kurangi karbo, banyakin protein, selalu begitu sih, dan itu berulang tuh. Dan ada manfaatnya terasa. Dan ya lumayan, berat badan saya juga tidak meningkat gitu maksudnya, terutama lingkar perut juga terjaga. Celana masih nomor itu aja gitu. Waduh, ini enak nih kalau begini deh. Tapi stress level terganggu nggak? Produktivitas gitu di kantor? Dengan cara sih. Hidup sehat? Ya, justru malah terbantu ya. Dinyamanin aja sih semuanya itu, kita coba enjoy aja gitu Mas. Jadi nggak ngerasa jadi beban juga. Nah kalau sesehat Mas Ade, stress levelnya ada juga. Tadi kan kita suka salah paham ya, makanya kenapa ada istilah orang bilang there is no stress in the world, it's only people who has a stressful thoughts, katanya orang bilang. Jadi maksudnya tuh itu salah paham, orang memilih opsi cara pandang. Dan yang uniknya kayak saya bilang, orang hobinya minum alkohol, ini analogi Mas, izin. Orang hobinya minum alkohol, lalu dia mabok, lalu dia marah-marah, atau mungkin dia anggap aja ketawa-ketawa gitu misalnya. Pertanyaan saya, dia marah-marah atau ketawa adalah sifat dia atau karena dia under influence alkohol? Jawabannya adalah karena dia under influence alkohol, betul kan? Nah tapi uniknya ketika kita makan, semua makanan kita masukin, sebenarnya kita mabok oleh makanan itu kan, apalagi makanannya makanan yang kemasan apa segala. Iya. Ya. Nah ketika kita mabok, akhirnya ya itu tadi, kita marah-marah, kita kesel, kita sebel, lalu kita makan itu sebagai stres kan, gitu. Tapi kita lupa, kita bilang, jangan-jangan itu bukan sifat saya. Tapi ternyata itu adalah makanan yang saya konsumsikan. Nah makanya kenapa saya bilang proposal saya salah satunya adalah saya bilang coba sekali waktu kamu puasa 1 kali 24 jam. Apa yang terjadi? Jadi production GABA. Terjadi production berbagai hal di badan kita yang memiliki satu kecerdasan sendiri untuk akhirnya bilang, loh kok yang tadinya saya mudah tersinggung jadi nggak tersinggung? Kok yang tadinya saya cepat kesal sama orang, kenapa kok saya jadi lebih sabar? Hanya gara-gara bensin yang dimasukin ke dalam tubuh kita tuh berbeda gitu. Atau tiba-tiba toxicity yang selama ini masuk, yang sebenarnya memberikan tendensi kecenderungan kita untuk punya perasaan tertentu, itu kan karena apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Itu yang harus kita atur ya. Nah makanya kenapa menurut saya, makanya itulah pentingnya kayak keimanan, keagamaan, kealamian, kecintaan, kesayangan itu. Karena pada dasarnya dia yang akhirnya memberikan kita kemampuan untuk punya bernafas dengan teratur. Sehingga 1 menit kalau kita bisa bernafas hanya 6 kali, itu kita bisa ngirit dibandingkan dengan selama ini kalau Mas Bayu nafas itu 1 menit itu pasti 20 kali. Karena tariknya 2 detik, buangnya 1 detik. Maka Mas Bayu 1 menit pasti 20 kali. Nah tapi kalau 20 kali, kalau Mas Bayu saya bilang tarik nafasnya lebih dalam 4 detik, buangnya 5 detik, maka Mas Bayu hanya nafas kurang lebih sekitar 6 kali 1 menit. Nah poin saya di sini, saya cuma bilang bahwa kalau kita punya motor, setiap hari kita pakai motor itu habis 20 km kita pakai. Sama ada kita punya motor yang kita pakai setiap hari cuma 6 km. Pertanyaan saya, lebih irit mana motornya? Lebih irit yang 6 km. Nah maksud saya kenapa nggak badan kita irit dengan pay attention terhadap nafas kita. Harus irit juga sama badan sendiri nih ternyata. Tapi manfaatnya banyak banget kalau kita semuanya lawan dengan kesadaran. Ya kita bisa mendapatkan manfaat dengan banyak begitu.
Nah, Pak Beb, ada nggak sih tools atau teknologi digital supaya kita bisa memantau kesehatan atau juga mungkin supaya kita tetap bugar di usia golden age gitu? Ya, sekarang ini teknologi udah mulai banyak tuh, dari mulai yang murah sampai yang mahal gitu kan. Salah satunya yang saya pakai juga ada smartwatch itu kan. Di sini ya kita bisa kontrol apapun yang kita mau, dari mulai detak jantung, kalori yang kita keluarkan, langkah, mungkin ada tensinya juga di beberapa, sehingga kita bisa aware sih. Itu salah satunya sih Mas, banyak lagi. Ada banyak ya? Iya, banyak lagi apps-apps yang bisa berkaitan sama intermittent fasting yang bisa kita coba, baik yang free maupun yang berbayar, itu ada juga tuh. Bahkan teman saya udah pakai yang kualitas tidur berapa persen. Terus sekarang ada teknologi juga yang ditempel di sini yang memonitor gula darah. Nih kita lagi coba mau aplikasikan ke kliennya BNI Life tuh Mas. Jadi kita bisa monitor gula darah terutama yang golden age gitu ya. Selama 2 minggu nanti kan kelihatan gitu pola makan berhubungan dengan gula darah seperti apa. Wah, ini penting. Jadi banyak banget sekali. sih. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada anggapan udah masuk golden age, udahlah nggak usah terlalu banyak gerak. Justru harus tetap produktif. Tadi salah ternyata ya. Iya, salah ternyata. Justru harus tetap secara psikologis, pikiran, ya kan, apa yang di mulut, olah mulut, olahraga, dan olah nafas. Tadi itu satu hal yang penting banget kalau menurut saya diingat, yang kadang-kadang golden age saya juga mau sampaikan ke ayah saya gitu ya. Nah, kalau dibahas lebih jauh lagi sebenarnya banyak yang harus kita bahas, kita obrolin, kita diskusikan. Tapi mungkin untuk menutup obrolan kita hari ini, boleh minta closing statement dari bapak-bapak sekalian buat life friends di luar sana yang mungkin selama ini sudah masuk golden age, belum termotivasi untuk melakukan 3 olah tadi, lalu kemudian ada kesulitan untuk memulai hidup sehat, bagaimana motivasinya. Dan yang paling penting buat yang life friends yang muda-muda nih, yang mau mengingatkan orang tuanya, nggak gampang loh, karena kadang-kadang tahu apa kamu, kata orang tua gitu. Dari Pak Beb dulu, silakan Pak. Ya, mungkin beberapa tips simple gitu ya. Jadi bahwa sehat itu nggak sulit gitu. Kalau di kantor juga kita upayakan bergerak terus. Semisal nggak usah pakai lift deh. Kalau 3 lantai, yuk kita naik turun menggunakan tangga. Kemudian di kantor sini juga naruh dispenser tuh agak jauh-jauh tuh Mas. Jadi ketika haus tuh kita mestinya nggak usah bawa tumbler, tetapi dengan gelas dan dia berjalan gitu kan. Kemudian juga kalau di kehidupan kantor tuh upayain setiap 2 jam sekali kita bergerak, jalan dan lain sebagainya. Yang pasti ya di usia golden age ini buat saya yuk terus bergerak tadi. Apalagi dapat tambahan ilmu dari Mas Ade tadi kan banyak sekali tuh. Banyak banget. Jangan kardio aja, tapi juga melakukan resistance training tadi tuh. Melatih supaya massa otot kita tidak hilang. Karena kalau kita tidak latih, ternyata berhilang terus, menghilang sejalan usia gitu. Penting mungkin sekali ya. Terima kasih Pak Beb. Sama-sama. Mas Ade? Ya, mungkin kalau saya secara umum aja, sekali lagi teman-teman sekalian, like friends, bahwa sehat itu memang tidak menarik pada saat kita masih miliki. Masih sehat dijaga. Jadi ada satu istilah mencari sehat pada saat dimana saat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah gitu. Tapi ketika dia pergi dari kita akhirnya menjadi mahal dan susah gitu. Pertama harus bayar, kedua complicated gitu. Asli. Buat balikin, terlepas sudah dibayarin, terlepas dari udah punya asuransi, terlepas sudah dibayarin semuanya gitu. Tapi sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Rasanya tidak enak, harus bayar lagi dan jadi bukan hal yang bijaksana ya. Dan kalau kita berbicara keywordnya sebenarnya kesenangan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan kita, maka konsekuensinya sehat. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita, maka konsekuensinya ketenangan hati. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emofera, tubuh yang teruskan nafsu secara kanan kita, maka yang terjadi adalah kesayangan dan kecintaan tersebut. Dan badan kita ibarat handphone, ada baterainya juga. Makanya tadi breathing control penting sebagai salah satu untuk menciptakan kesenangan terhadap life energy. Nah, itu yang paling penting. Pak Pari, closing statement buat live friends, Pak. Oke, menurut saya gini, mumpung kita masih mampu, mumpung kita mau lakukan 3 olah tadi, seperti disampaikan oleh Pak Aderai tadi. Tapi kita tahu bahwa masa depan itu kita nggak ada yang tahu. Untuk itu kita perlu asuransi. Dan asuransi kita anggap
jangan sebagai cost. Asuransi itu adalah investment. Karena kalau kita nunggu sampai kejadian tanpa ada asuransi, itu biaya jauh lebih besar. Jadi insurance is a investment, it's not a cost. Siap. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas pernyataannya. Jadi seperti apa yang disampaikan, mudah-mudahan nih harapan kami bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Berapapun usia Anda, mari kita sama-sama jaga tubuh kesehatan kita supaya tetap keluarga-keluarga yang paling dekat ini bisa terus terjaga dan kita bisa tetap produktif. Dan usia berapapun ada kesempatan untuk bisa memiliki perlindungan, Anda tinggal hubungi BNI Life. Jangan lupa, insurance ini bukannya cost, tapi investment. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Saya Bayu Oktara pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.